Apa kabar? Baik, apa kabar Tari? I'm good. Yeay. Gimana teman-teman di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kita udah lama banget nih nggak syuting karena memang beberapa PPKM dan beberapa kesibukan yang membuat kita sedikit rehat dari per YouTubean ini. Tapi we're back, yay! Come back. So, Tari, hari ini mau ngapain? Kita mau ngebahas yang kasus yang ternyata tuh sekarang Hype banget. Dan pastinya itu manfaat banget nih untuk Betul. teman-teman semuanya. Tonton video ini, yaitu kita akan ngebahas tentang Post-COVID fisioterapi. Dan ternyata tuh COVID tuh sekarang tuh udah erat banget loh Tar sama Betul. kita. Udah ternyata di circle kita sendiri, Betul. iya nggak sih? Dan ternyata setelah dinyatakan selesai COVID itu masih ada hal yang perlu kita perhatikan lagi untuk tetap pulih, mempercepat proses pemulihan. Makanya di sini fisioterapi hadir. Kita mau bahas soal fisioterapi pada post-COVID. Ya. Jadi kita harus tahu dulu nih Kak, kondisi post-COVID tuh apa aja nih keluhannya, Betul, gejala betul. sisanya apa aja. Betul. Yang pertama, kadang tuh nanti teman-teman akan ngerasain ya rasanya kayak masih ada sesek atau nafasnya tuh Betul. pendek. Jadi kalau biasanya kok naik tangga itu enak ya, sekarang kayak Cepet ngos-ngosan, cepet lelah. Betul, gitu gampang kan. lelah. Iya, lelah, bener itu banget. Terus yang kedua, biasanya ada nyeri-nyeri otot nih yang related sama fisioterapi. Jadi teman-teman masih akan ngerasain nyeri-nyeri otot setelah beberapa bulan, bahkan sampai setelah terkena COVID. Iya. Terus apa lagi Tari? Jadi harus tahu kalau ternyata gejala-gejala sisa ini bisa berlangsung sampai dengan 9 bulan. Tapi Wow. ternyata dilihat lagi bagaimana kondisi atau metabolisme dari pasien Betul. yang mengalami COVID. Betul. Kalau ternyata dia fit sebelumnya dan memang progresnya baik, dia melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh dokter yang memantau, biasanya berjalan baik dan setelahnya tidak akan meninggalkan gejala sisa yang parah. Minimal Begitu. gitulah ya gejala sisanya. Nah ternyata proses recovery itu mempengaruhi atau dipengaruhi beberapa faktor. Yang Yes, pertama dari betul. pasien itu sendiri, gimana tuh? Jadi kalau dari pasien itu sendiri, seandainya sudah berusia lanjut, memang kebanyakan setelah isoman dan dinyatakan negatif, gejala sisa itu selalu ada. Yang tadi Jadi makin disebutkan. tua, makin ada komorbid Betul. atau penyakit-penyakit penyerta. Nah itu tuh yang bikin memperlambat kali ya dan memiliki gejala sisa yang lebih besar. Betul. Yang kedua, apalagi aktivitas kayaknya Betul, ya. Orang dari yang pasiennya. inaktif, orang yang jarang olahraga, lebih lama nih nanti untuk back to healthy lagi. Terus berikutnya apa lagi? Kalau memang si pasien itu sendiri ternyata ada overweight atau mungkin berat badan berlebih dan harus tirah baring lama atau beristirahat bed rest ketika isoman, pasti akan kembali ke aktivitas normal akan sulit karena kan yang tadi udah Kak Opi sebutkan ada nyeri-nyeri otot di sekitar bagian tubuh tertentu, kemudian pola nafas yang dangkal dan pendek, ya kan masih ada sedikit sesak atau mungkin bisa jadi di gejala sisa itu ada gejala pilek dan sedikit-sedikit batuk. Oh gitu. iya, jadi kayak kok suaraku masih bindeng terus ya, padahal aku udah sembuh. Itu memang sudah sembuh, tapi ya itulah namanya gejala sisa. Nah, disinilah fisioterapi hadir. Kita berdua bisa membantu. Berdua akan memberikan solusi. Betul. Iya. Kita apa aja solusinya? Penasaran? Harus. Semua penasaran? Harus. Yeay. Kita mau bahas sekarang kali ya, langsung Sekarang, ya. Ya, yang pertama fisioterapi itu berperan banget dalam breathing exercise. Yes. Ya kan? Breathing Kita banget tadi exercise. seneng banget untuk melakukan breathing exercise. Jadi mulutnya tuh mancung. Pertama, tarik nafasnya tuh lewat hidung, tegakin badan pada saat duduk. Ini namanya breathing exercise, deep breathing. Ya. Tarik nafas lewat hidung sambil kembungin perut kalian. Boleh taruh tangannya di perut, tarik nafas, kemudian buang nafas lewat mulut. Tiup. Sambil perutnya masuk ke dalam ya? Benar, kempesin perutnya, dirasain tangannya udah mulai kayak mengempis ke dalam nggak nih perutnya, diraba. Itu dilakukan sampai dengan 10 kali. Dilakukan dengan tenang, posisi badannya harus tegak, rileks gitu kan. Dan fokus ke pernafasannya. Yes. Yuk kita ulangi lagi, Tarik nafas lewat hidung, kembungin perutnya. Buang nafas lewat mulut, kempesin perutnya sampai habis, rileks lagi. 10 kali. Ya, 10 kali. Terus juga batuk efektif tuh juga ngaruh banget Yes, loh untuk coughing. coughing, ya batuk efektif ya. Dia sangat berbahasa gitu, gue jadi roaming ketika ya. Coughing. Ya karena kan batuk itu menimbulkan nyeri dada yang lumayan, Yes, bener lumayan mengganggu. Benar. Jadi batuknya tuh mesti harus yang
efektif. Yes. Yaitu kan kayak harusnya nah, itu kan kayak yang bikin sakit ya. Iya, berketerusan gitu tuh yang bikin nyeri dada. Betul. Jadi harus yang kita tarik nafas waktu mau batuk memang harus kayak ditahan dikit gitu. Benar. Terus habis itu ketika batuk hentakin. Hentakin 2 atau 3 kali. Ya nanti ketika aku lihat video aku akan ketawa sendiri pasti buset. Jadi dia tuh ngebantu mengeluarkan lendir kalau memang ada yang tertinggal di tenggorokan kalian atau di sekitar dada atau sputum kita sebutnya ya. Betul. Terus yang ketiga karena efek tirah baring atau tiduran lama di tempat tidur, jadi kan inaktif tuh, sendi-sendinya jadi kaku, terus ototnya jadi kaku. Yes, benar banget. Nah, kita harus melakukan namanya light stretching. Yes, ya kan ya. Stretching ringan untuk teman-teman. Betul, mulai dari kepala, pundak, tangan sampai jangan ke kaki. Betul. Ya kan, pundak boleh juga. Jangan lenje ya bun. Lenje bun. Kita nyalain musik. Jadi joget. Jadi kepala ini, leher kita stretching, tengok kanan, kemudian tengok kiri, semua ditahan kurang lebih 5 detik ya Kak. Kemudian 5 jam ente kram. Nggak bisa balik ya Bun, hati-hati. Terus menunduk ke bawah. Lihat ke atas gitu. Ditahan 5 detik. Kalau di pundak kita bisa kayak maju ke shoulder circle, ke belakang. Yes, betul. Kalau kita untuk shoulder ya, light circle arm ke depan, ke belakang. Sama shoulder shrug, tambahannya naik dan turun bahu. Nah, semua gerakan yang Kak Opi kasih tadi sebenarnya dikombinasi sama breathing exercise lebih bagus. Ya, betul banget, betul. Gitu. Jadi sambil atur nafasnya lagi. Bener, inhale, exhale, gerakannya pokoknya kalau naik bahu dia tarik nafas, turun bahunya buang nafas. Nah, itu bisa membantu supaya mengembalikan pola nafas menjadi normal kembali setelah isoman dan COVID-19. Betul, apalagi kalau di rumah suka ada yang bikin emosi ya Bu. Nah, itu pasti high tension. Ya, jadi ketika mau marah sepele-sepele, ini bisa membantu juga. Gitu. Apalagi nih Kak? Nah, last but not least, karena kita tadi udah masuk ke tahap yang akut atau tahap yang pemulihan awal, baiknya kan kita kan harus melanjutkan nih untuk yang tahap berikutnya. Gradually. Jadi, betul, dan itu secara gradually itu bener banget. Gak bisa kita tiba-tiba langsung, wah aku mau lari 10 kilo. Pingsan yang ada nanti kan. Semaput bunda. Jadi habis itu back exercise lagi, start dengan intensitas yang paling rendah dulu. Iya, betul. Berjalan kaki di sekitar kompleks, sambil pulang-pulang bubur ayam, lontong sayur, itu ide yang dimsum, alhamdulillah. Jadi perut kenyang, hati senang. Nah, betul, gitu. happy jadinya. Dan harus intensitasnya rutin ya teman-teman di rumah, yaitu minimal 3-5 kali dalam seminggu teman-teman melakukan latihan. Jadi yang suka malas latihan, ayo siapa latihan. Itu? Sepertinya ada di antara kita di sini. Iya, pakai baju putih juga. Videografernya ya? Iya, videografernya. Suruh berjemur malah dia cuma di teras doang. Berjemur versi yang lebih elit. Iya, ada atapnya. Panas, nanti meleleh gue. Gitu. Terus gimana, apalagi Tari yang bisa dilakukan olahraganya selain berenang? Nah, misalkan nih, kayak Kak Opi gini kan aktif banget. Energik luar biasa, uget-uget. Nah, abis itu, ya amit-amit ya waktu itu sempat positif COVID. Nah, untuk bisa kembali ikut HIIT atau mungkin olahraga yang high intensity gitu banget. Tetap harus melalui proses awal tadi, yang breathing exercise bla 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 sampai beberapa waktu, dan itu improve-nya bagus ya. 1 bulan lah ya kurang lebih. Nanti di follow up. Habis itu baru pelan-pelan kita bisa intermediate dulu, jalan dulu, habis itu mulai jogging, sepeda, kembaliin lagi stamina-nya, baru habis itu kita bisa untuk high intensity lagi mungkin one day. Kalau kalian bingung ya, aduh aku udah masuk stage mana sih Kak? Aku bingung deh. Boleh konsultasi dengan kita harus. Kita ada di sini. Brawijaya Klinik Kemang. Dan kita sekarang ada yang namanya post-COVID recovery physiotherapy treatment. Nanti itu di paket itu udah termasuk konsultasi dengan dokter syaraf dan juga treatment dengan kita fisioterapi di Brawijaya Klinik. Nah, kalau kalian masih aduh kayak belum sempet deh ke Brawijaya Klinik Kemang. Iya, boleh banget konsultasi sama kita online kan. Di Instagram physio_babes.
langsung tinggalin direct message, nanti akan dibalas melalui Kak Opi atau aku. Gitu. Everything is easy, babe, now to connect to us. Jangan lupa di-follow Instagram. Jangan lupa di-follow, iya, jangan cuma DM doang ya, wajib follow. Wajib follow, komen, dan lihat juga YouTube kita, banyak banget informasi kesehatan lainnya juga. Betul banget. Oke. Jadi sekian tips dari kita, dari Tari dan Opi untuk post-COVID recovery by Physiotherapy. Apabila ada komen atau pertanyaan, silahkan di-drop aja ya di kolom di bawah. Jangan lupa subscribe Physio Babes YouTube channel. Ya, dan juga jangan lupa like juga, turn on notification, dan see you on the next video. Bye-bye. Jangan lupa di-share, bye-bye.